أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil awwalina wal akhirin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin wa man sara ala nahjihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyira al-akhawat wal-ummahat a'azzani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, yang pertama kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kita patut untuk senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat kesehatan yang Allah berikan, atas nikmat keselamatan yang Allah berikan. Allah jauhkan kita dari bencana, musibah, dan malapetaka. Di saat yang bersamaan sudah barang tentu kita juga prihatin terhadap apa yang menimpa saudara-saudara kita yang saat ini masih terkena dampak dari musibah gempa yang ada di Cianjur dan sekitarnya. Dan sudah barang tentu seorang muslim dan muslimah yang cerdas, setiap kali ada kejadian-kejadian yang seperti ini, dia pandai untuk mencari pelajaran dan hikmah di balik itu. Hendaknya setiap kita mengambil ibrah dan pelajaran bahwa setiap kejadian-kejadian berupa musibah dan malapetaka yang terjadi di muka bumi hendaknya membuat kita menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang untuk tujuan itulah Allah mengirim musibah. Surat Al-Isra ayat 59, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Saya ulang, surat Al-Isra di penghujungnya ya, karena ini bukan ayat pertama. Di penghujung penggalan surat Al-Isra ayat 59, Allah mengatakan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengirim tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kekuasaan kami dengan berbagai macam musibah, bencana dan malapetaka illa takhwifa, kecuali untuk menakut-nakuti umat manusia. Kita merasakan dengan kejadian ini tentang kegagahan Allah, keperkasaan Allah yang hanya dalam hitungan detik mampu memporak-porandakan apa yang ada di muka bumi ini. Maka hendaknya setiap kita semakin menambah takut, karena apa yang menimpa saudara kita
saat ini tidak menutup kemungkinan juga akan menimpa kita di hari-hari yang akan datang. Tidak menutup kemungkinan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Maka untuk bisa mempertebal dan menambah rasa takut kita, hendaknya kita senantiasa menambah amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal ketaatan, meninggalkan perbuatan dosa dan kesalahan, dosa-dosa dan kemaksiatan, dan juga semakin membuat erat keterkaitan kita, ketergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita memohon bantuan, perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala serta sebab-sebab lain yang membuat kita terhindar dari musibah, bencana dan malapetaka. Dan dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada kita tentang 3 doa zikir yang apabila ini kita lazimkan, terus kita baca, kita basahi lisan kita untuk senantiasa membacanya, mudah-mudahan dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan dan keselamatan kepada kita dan juga keluarga. 3 dari doa ini, 2 di antaranya sudah ada dalam zikir pagi dan petang yang sudah biasa kita baca, ya, yaitu dengan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini merupakan zikir yang sangat luar biasa, yang Nabi katakan barang siapa yang mengucapkannya 3 kali di waktu pagi, lam yadurrahu syai'un fi dzalikal yaum, maka dia tidak akan mendapatkan kecelakaan di hari tersebut. Dan barang siapa yang membacanya 3 kali di sore hari, lam yadurrahu syai'un fi tilkal lailah, maka dia tidak akan mendapatkan kecelakaan di malam tersebut. Jadi seakan-akan Nabi menggambarkan zikir ini sebuah baju besi yang kita pakai, yang dengannya menjadi sebab Allah akan memberikan perlindungan, penjagaan kepada kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. Maka apabila kita ingin senantiasa mendapatkan penjagaan Allah, apabila kita ingin senantiasa mendapatkan perlindungan Allah dari berbagai macam musibah, bencana, malapetaka, kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, maka hendaknya kita senantiasa rutinkan zikir ini. Kita baca 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore. Yang kedua, permohonan yang sangat luar biasa yang senantiasa dimintakan oleh Nabi kepada Allah, ya, setiap paginya, yang ini juga merupakan bagian daripada zikir pagi dan petang, yang kalau Nabi saja merutinkan, maka sudah barang tentu kita juga lebih tertuntut untuk merutinkannya, karena ini merupakan sebuah bentuk permohonan untuk senantiasa mendapatkan penjagaan Allah dari hal-hal yang kita tidak inginkan, yaitu dengan kita membaca Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi, terus wa a'udzu bi 'azamatika an ugtala min tahti. Perhatikan, lihat kembali terjemahan dari doa ini, luar biasa. Ya Allah, jaga aku, lindungi aku dari apa? Dari musibah yang ada di hadapanku. Jadi ada kalanya potensi mara bahaya itu ada dari arah depan kita. Dan kita berlindung kepada Allah, minta penjagaan dari Allah dari berbagai macam musibah-musibah, bencana-bencana, sesuatu yang tidak kita inginkan yang datang dari arah depan kita. Allahumma hfadni min baini yadayya
Wa min khalfi, dan juga potensi mara bahaya yang datang dari arah belakang. Ada nggak potensi mara bahaya dari arah belakang kita? Ada, apalagi kita sedang nyetir, sedang berkendara, kitanya sudah hati-hati tapi ternyata orang di belakang kita yang tidak hati-hati, maka terjadilah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ya, jadi potensi mara bahaya itu ada kalanya datang dari arah depan kita, juga datang dari arah belakang kita. Wa an yamini wa an shimali, dan jaga aku ya Allah dari potensi bahaya yang lahir dari arah kanan dan kiriku. Ya, wa min fauqi, dan juga dari arah atasku. Ini yang banyak, berbagai macam potensi bahaya itu datang dari arah atas kita. Dengan pohon yang tumbang, dengan neruntuhan bangunan, ya, dan segala macamnya. Dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai mendapatkan mara bahaya yang datang dari arah atas kita. Wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti, dan aku berlindung dengan kemuliaan-Mu ya Allah dari ditenggelamkan ke dasar bumi. Ya, terperosok ya ke dalam tanah, terkubur hidup-hidup. Ini ada kalanya orang mendapatkan kejadian yang tidak mengenakan dengan cara yang seperti itu. Jadi ancaman mara bahaya ini hadir dari berbagai macam posisi, hadir dalam berbagai macam arah. Bisa saja musibah itu datang dari arah depan kita, bisa saja potensi bencana itu datang dari arah belakang kita, kanan kita, kiri kita, atas kita, bawah kita, dan semuanya kita berlindung kepada Allah jangan sampai mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan dari berbagai macam potensi-potensi mara bahaya dari semua penjuru yang ada pada kita. Depankah, belakangkah, kanan kirikah, atas bawahkah, dan sebagainya. Ya, jadi ketika seorang baca doa ini, maka dia telah meminta bantuan, perlindungan, penjagaan kepada Allah untuk keselamatan dari berbagai macam potensi musibah dan kecelakaan. Iya. Dua-duanya ada pada zikir pagi dan petang. Dan yang ketiga itu tidak ada pada zikir pagi dan petang, tapi terpisah dalam riwayat yang lain. Nabi SAW mengatakan, man ra'a mubtalan, barang siapa yang melihat orang yang terkena musibah. Ya, kita kadang melihat gambar-gambar, potongan-potongan video, ya, orang-orang yang terdampak dari berbagai macam bencana, entah gempa, entah kebakaran, entah kebanjiran, entah longsor dan lain sebagainya. Nah, Nabi memberikan petunjuk kepada kita, barang siapa yang melihat orang terkena musibah, wa qala, kemudian dia berkata, berdoa, berzikir. Apa doa melihat orang yang terkena musibah? Alhamdulillahilladzi afani. Terus ada yang sudah apa? Mimma btalaka bihi ahsanti wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu yang kita baca. Ya. Nabi mengatakan barang siapa yang melihat orang terkena musibah, kemudian dia baca doa itu, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku mimma btalaka bih, dari musibah yang menimpamu wahai fulan. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan memberikan keutamaan kepadaku dengan keutamaan yang sangat banyak melebihi makhluk Allah yang lainnya. Nabi katakan, barang siapa yang membaca doa ini ketika melihat orang yang terkena musibah, apa kata Nabi? Lam tusibhu tilkal musibah, maka orang ini tidak akan mendapatkan musibah yang dia lihat. Subhanallah. Kita melihat ada orang yang terkena dampak dari musibah kebanjiran, kebakaran.
dia baca doa itu, maka insya Allah dengan doa yang dia baca, zikir yang dia baca, menjadi sebab Allah hindarkan dia dari musibah-musibah yang dia lihat. Lam tusibhu tilkal musibah, dia tidak akan mendapatkan musibah yang dia lihat tersebut. Baik para akhwat, para ummahat, itu sekedar peringatan ya buat saya dan semuanya ya. Adapun tema kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang mengambil faedah dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Hadis yang sudah sangat masyhur, yang sudah sangat populer, yang saya yakin dan percaya setiap kita pernah mendengarnya, setiap kita pernah membacanya, bahkan mungkin besar kemungkinan sebagian kita sudah menghafalnya. Ya, kita baca hadis ini, kita terjemahkan, dan yang penting daripada itu adalah kita mengambil berbagai macam faedah-faedah yang ada dalam hadis tersebut. Hadis ini datang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, beliau bernama Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi. Padahal beliau ini masuk Islamnya agak telat, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Hanya mendapatkan ya berarti berapa? Ya, 6 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun disebutkan bahwa beliau termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya bahkan melebihi daripada sahabat-sahabat yang mungkin sudah Islam sejak awal-awal kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini disebabkan karena memang Abu Hurairah merupakan sahabat yang senantiasa melazimkan Nabi, ya, ikut kepada Nabi dimanapun majlis beliau, senantiasa menghadirinya. Ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza mata banu Adam qata'a amaluhu illa min salas." Apabila anak Adam telah mati, meninggal dunia, maka akan terputuslah amalnya. Apabila anak Adam telah mati, telah meninggal dunia. Ketika disebutkan kalimat anak Adam, maka sudah barang tentu maksudnya adalah kita semuanya. Ya. Laki-laki, perempuan, orang Indonesia, orang Asia, orang Afrika, orang Amerika, orang Eropa, ya. Karena sejatinya setiap mereka adalah anak cucu Adam, keturunannya Nabi Adam. Kalau kita tilik siapa bapak kita, siapa kakek kita, siapa bapaknya kakek kita, siapa kakeknya kakek kita, siapa kakek-kakek-kakeknya kakek kita, dan begitu seterusnya, maka setiap manusia itu akan mengerucut bahwa asal muasal mereka berasal dari bapak yang sama, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Maka kerap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut manusia itu dengan sebutan anak Adam. Contohnya adalah dalam hadis ini, idza mata banu Adam, apabila anak Adam telah meninggal dunia. Siapa maksudnya? Manusia secara umum. Karena hakikatnya mereka adalah anak keturunan Adam. Dan ternyata panggilan ini pun digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia dengan sebutan anak Adam. Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kalian setiap kali kalian berangkat menuju masjid. Allah memanggil manusia dengan sebutan apa? Anak Adam. Siapa maksudnya? Manusia secara umum. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Allah menyebut manusia dengan anak Adam. Nabi SAW juga kerap kali menyebut kita umat manusia dengan sebutan anak Adam.
Maka ketika hadis ini mengatakan idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maksudnya apabila manusia telah meninggal dunia. In qata'a amaluhu, maka akan terputuslah amalnya. Ketika dia mati, tidak lagi punya kesempatan untuk bisa menambah pundi-pundi pahalanya. Dia nggak bisa lagi sholat, dia nggak bisa lagi puasa, dia nggak bisa lagi melaksanakan haji dan umrah, dia nggak bisa lagi zikir, dia nggak bisa lagi baca Quran. Terputus amalnya, terputus kesempatan beramalnya. Nah, sehingga dengan itu dia tidak punya kesempatan untuk bisa menambah pahala-pahalanya. Illa min salas, kecuali dari 3 perkara. Menunjukkan ada kalanya orang tetap terus mendapatkan kesempatan mendulang pahala, menambahkan pahala-pahalanya di sisi Allah sekalipun dia telah meninggal dunia, apabila dia melakukan 1 dari 3 perkara ini. Ya. Shadaqatin jariyah, kecuali dengan 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim pada hadis nomor 3084. Ya. Mari sekarang kita lihat beberapa faedah. Jadi faedah-faedah inilah yang kita coba ambil dari hadis yang mulia ini untuk kita jadikan pelajaran. Faedah yang pertama, subutul maut. Bahwa dalam hadis ini ada pelajaran tentang tetapnya kematian. Nabi mengatakan idza mata banu Adam, apabila anak Adam mati, apabila anak Adam meninggal dunia, menunjukkan bahwa mati itu adalah sebuah kepastian bagi anak-anak Adam. Setiap manusia pasti akan mendapatkan kematian. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini. Di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 185. Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ayat yang sangat jelas, surat Ali Imran 185. Berikutnya surat An-Nisa ayat 78. Allah mengatakan aynama takunu yudrikumul maut. Dimanapun engkau berada, niscaya kematian akan mengenakmu. Jadi tidak ada satupun tempat yang membuat kita aman dan nyaman dari kematian. Ya, ke bumi manapun kaki kita berpijak, ke bumi manapun kaki kita melangkah, tidak akan pernah aman dari kematian. Karena Allah mengatakan aina ma takunu yudrikumul maut. Kemanapun engkau berada, niscaya kematian akan mengenakmu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Bahkan Allah mengatakan sekalipun kalian berada di balik tembok-tembok yang kuat dan kokoh. Sekalipun kita berada bersembunyi di balik tembok yang biasa mengecek kesehatanmu misalkan, tetap itu tidak akan mampu menyelamatkan manusia dari apa? Dari kematian. Surat An-Nisa ayat 180, Surat An-Nisa ayat 78. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 34. Allah mengatakan wa ma ja'alna min qablikal khulda, ma ja'alna min libasharin min qablikal khulda. Kami tidak menjadikan manusia manapun dengan kekekalan. Perhatikan itu. Allah katakan kami tidak menjadikan kekekalan bagi manusia siapapun. Gak ada manusia siapapun yang kekal. Tidak Allah tetapkan kekekalan bagi manusia siapapun.
Apa imitta fahumul khalidun? Kalau seandainya engkau saja mati wahai Muhammad, niscaya yang lainnya lebih pantas untuk mendapatkan kematian. Jadi kalau manusia terbaik saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan kematian, maka apakah pantas orang selain beliau akan mendapatkan kekekalan? Nggak mungkin. Kalau seandainya Allah menetapkan ada manusia yang tidak mendapatkan kematian, ada orang-orang yang Allah kecualikan tidak mendapatkan kematian dalam hidup ini, niscaya orang tersebut pasti adalah Rasulullah. Karena hidup beliau jelas pasti akan membawa keberkahan, membawa maslahat, membawa manfaat buat manusia dan alam semesta. Dengan apa? Dengan hidupnya beliau. Seandainya Allah berkehendak ada manusia yang tidak mati, maka pasti Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hidup beliau pasti membawa keberkahan, kebaikan dan kemaslahan buat umat manusia. Sementara kehidupan orang selain beliau, ya, bisa manfaat, bisa tidak. Bisa berkah, bisa tidak. Bahkan mungkin ada kalanya dia dengan hidupnya dia justru memberikan mudarat buat manusia yang lainnya. Jadi kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk termulia di muka bumi ini saja mendapatkan kematian, maka apakah pantas ada manusia yang kekal? Tidak pantas. Seandainya ada manusia yang Allah kekalkan, pasti manusia tersebut yang lebih pantas untuk mendapatkan kekekalan adalah beliau. Tapi nyatanya beliau tidak kekal. Beliau tetap mendapatkan kematian. Kalau beliau saja mendapatkan kematian, maka sudah barang tentu selain beliau lebih berhak lagi, lebih pantas lagi untuk mendapatkan kematian. Berikutnya terakhir surat Al-Jum'ah. Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian kerap kali lari darinya, berlari dari kematian, fa innahu mulaqikum, maka cepat atau lambat kematian itu akan menjumpai kalian. Sehebat apapun dia menjauhkan diri dari kematian, tetap cepat atau lambat dia tidak akan pernah lepas dari kematian. Maka para akhwat sekalian, semua ayat-ayat yang tadi kami bacakan menunjukkan tentang subut al-maut, tetapnya kematian. Yang kedua, faedah yang kedua, subutul qabri. Yang kedua dari hadis tadi adalah tetapnya kehidupan di alam kubur. Ya. Surat Al-Jum'ahnya. Sebentar saja. Innal mautal ladzi tafirruna minhu. Ayat berapa? 8 ya? Ya. Al-Jum'ah ayat 8, ya betul ya. Surat Al-Jum'ah ayat 8. Sesungguhnya kematian yang kamu lari badannya ia pasti menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu tentang apa yang kamu kerjakan. Al-Jumu'ah ayat 8. Baik. Faedah yang kedua, di hadis tersebut ada penetapan tentang alam kubur. Bahwa setelah seseorang itu mendapatkan kematian, dia akan hidup di kehidupan yang lain. Yaitu apa? Kehidupan di alam kubur. Jadi alam kubur ini adalah satu dari 4 fase kehidupan yang akan dijalani oleh setiap kita. Bahwa manusia itu akan melalui 4 fase kehidupan. Fase kehidupan yang pertama itu sudah kita lalui semua. Yaitu kehidupan di alam rahim. Ya. Saat pertama kali ruh ditiupkan pada badan kita, saat kita berusia 120 hari di perut ibu kita, ya, itu sejatinya kita sudah hidup. Ya, karena dalam hadis Ibnu Mas'ud Nabi menyebutkan
apabila jabang bayi berada di perutnya itu 40 hari pertama masih berupa air nutfah, cairan. Kemudian 40 kedua gumpalan itu menjadi gumpalan darah. 40 hari ketiga gumpalan itu menjadi gumpalan daging yang disebut dengan apa? Mudghah. Ada nutfah, ada alaqah, ada mudghah. Maka ketika jabang bayi ini bernama mudghah, 40 berarti 120 hari atau 4 bulan, ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yursal ilaihil malak, diutus kepadanya malaikat. Untuk apa? Meniupkan ruh. Maka ketika ada bayi yang sudah berusia 4 bulan di kandungan ibunya, maka di situ sudah ada ruh. Maka apabila seorang ibu keguguran pada usia kandungan 4 bulan lebih, maka yang keluar itu harus diperlakukan sebagaimana manusia. Dikasih nama, dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan. Iya. Ketika usia kandungannya lebih dari 4 bulan. Nggak boleh keguguran, kemudian apa yang keguguran dia buang begitu saja. Enggak. Harus diperlakukan sebagaimana layaknya manusia. Harus dia mandikan, dia kapankan, kemudian disolatkan walaupun nggak wajib, nggak fardu kifayah, ya, tapi dibolehkan, ya. Kemudian juga dikuburkan, dikasih nama dan begitu seterusnya. Tapi kalau usia kegugurannya, kandungannya kurang daripada 4 bulan, ya maka tidak harus diperlakukan seperti itu. Ya, boleh dia tidak sholatkan, tidak mandikan, ya diperlakukan seperti daging, daging tumbuh dan lain sebagainya. Ya, intinya apa? Sejak itu 120 hari di perut ibu kita menjalani kehidupan. Cuman kita nggak ingat saja bagaimana kehidupan saat kita berada di perut ibu kita. Tapi yang jelas kita sudah hidup, sudah ada ruh di sana. Ya, kita sudah dikasih makan oleh Allah. Kita sudah dikasih minum oleh Allah. Kita sudah dapat rezeki dari Allah. Lewat apa? Lewat terhentinya darah haid dari ibu kita. Jadi subhanallah, seorang ibu ketika di janinnya, di perutnya, di rahimnya ada janin, secara otomatis darah haidnya itu terhenti. Dan ternyata konon katanya itu yang kemudian menjadi asupan gizi dari janin bayi yang dikandungnya. Ketika rahimnya bersih dari janin, wanita akan mengeluarkan darah haid secara rutin. Tapi ketika di rahimnya ada janin, darah haid, kebiasaan haid itu terhenti, dan ternyata itulah yang menjadi asupan gizi untuk bayi yang dikandungnya. Subhanallah, Allah sudah mendesain sedemikian rupa fisik dari seorang ibu ketika rahimnya terisi atau tidak terisi, seperti itu. Ya. Jadi intinya alam rahim sudah kita lalui sampai pada waktu yang ditetapkan Allah keluarkan kita dari perut ibu-ibu kita. Siapa yang mengeluarkan? Allah. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Allah yang memudahkan jalan kita untuk keluar dari perut ibu kita. Makanya dalam surat Abasa Allah katakan summas sabila yassarah. Kemudian jalan keluarnya itu kami mudahkan. Kami mudahkan kalian untuk keluar dari perut ibu kalian. Karena secara logika bagaimana mungkin diameter kepala kita ini kan lebih besar daripada tempat keluar yang ada di kemaluan ibu kita. Ya. Tapi nyatanya sekalipun kepala kita lebih besar dari kemaluan ibu kita, tetap kita bisa keluar. Kecuali kepala kita lebih kecil, logikanya kan lebih mudah. Tapi sebesar apapun diameter badan kita, kepala kita, tetap Allah jadikan kemaluan itu elastis yang mampu bisa memasukkan dan mengeluarkan. Subhanallah. Makanya jalan menuju keluar dari perut ibu kita Allah yang memudahkan. Dan Allah ingatkan ini dalam surat Al-Alaq. Tsummas sabila yassarah. Allah ingatkan kita juga, ya, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Ya. Keluar kita dari perut ibu kita untuk selanjutnya kita berpindah dari alam rahim menuju alam dunia ini.
Kalau di rahim kita hidup cuman 9 bulan, maka di dunia berapa lama kita akan hidup? Kita akan hidup sesuai dengan jatah umur yang sudah Allah berikan pada kita. Yang jatah itu sudah tertulis. Ya, saat di Lauhil Mahfuz dan juga saat kita ditiupkan ruh kita. Maka dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh pada jasad yang ada di rahim seorang ibu, di saat yang bersamaan Allah perintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal dari bayi itu. Apa yang diantaranya dicatat? An ajalihi wa rizqihi. Dicatat tentang ajalnya, umurnya, dan juga rezekinya. Berapa lama dia akan hidup di dunia sudah ada ketetapannya. Seberapa banyak dia mendapatkan rezeki saat hidup di dunia juga sudah ada ketentuannya. Makanya rezeki ini seharusnya jangan menjadi sesuatu yang dihiraukan, atau yang terlalu dikhawatirkan oleh setiap kita. Jangan khawatir terhadap rezeki kita, karena sejatinya rezeki kita itu sudah ada jatahnya, sudah ada tulisannya, sudah ada catatannya. Sebagaimana Allah jamin rezeki kita, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menetapkan kematian kita. Makanya para ulama mengatakan antara ajal dan rezeki adalah 2 hal yang saling terkait. Madamal ajalu baqiyan kana rizqu atiyan, kata mereka. Selama ajal itu masih ada, maka rezeki pasti akan datang. Orang tidak akan mendapatkan kematian sampai dia memakan semua jatah rezeki yang sudah tertulis saat dia berusia 120 hari di perut ibunya. Nggak akan mungkin dia mendapatkan kematian kalau rezekinya belum dia terima secara penuh. Atau sebaliknya, kalau seandainya masih ada rezeki yang akan dia makan, rezeki yang akan dia dapat, maka sehebat apapun dia mengalami musibah, musibah itu tidak akan mengantarkan dia pada kematian. Kenapa? Karena masih ada rezekinya. Orang tidak akan mendapatkan mati sampai dia tuntas untuk mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang sudah tertulis saat kita berusia 120 hari di perut ibu kita. Jadi intinya kita akan hidup di dunia ini sesuai dengan jatah umur kita, sampai kemudian kita mendapatkan kematian. Setelah mati, apakah selesai perjalanan hidup kita? Tidak. Kita akan berpindah kepada fase kehidupan yang ketiga, yaitu kehidupan di alam barzah. Akan hidup lagi di alam barzah yang sudah barang tentu tidak sama kehidupan alam barzah dengan kehidupan dunia. Berapa lama seorang akan mendapatkan kehidupan di alam barzah? Dia akan berada di alam barzah sampai datangnya hari kiamat dan hari kebangkitan. Ya, makanya Allah mengatakan miwaraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka telah menanti alam barzah sampai Allah bangkitkan mereka dari kubur-kubur mereka. Jadi kita atau seorang di alam barzah itu menanti sampai dengan datangnya kiamat. Kalau seperti itu, dapat dipastikan lamanya dia hidup di alam barzah akan lebih panjang daripada lamanya dia hidup di alam dunia. Di alam dunia ini dia hidup cuman kisaran berapa? 60 sampai 70 tahun saja. Umat Muhammad itu umurnya enggak panjang, enggak seperti kaumnya Nabi Nuh yang umurnya itu sampai ratusan sampai ribuan. Tapi umat Muhammad umurnya pendek-pendek. Nabi katakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu cuman kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Ya, cuma 60 tahun, 70 tahun kita hidup di dunia. Tapi nanti di alam kita di alam dunia. Makanya karena perjalanan kita, kehidupan kita di alam barzah lebih panjang, bekal yang kita butuhkan juga lebih banyak. Makanya jangan sampai semangat kita dalam mencari bekal dunia membuat kita lalai dari mencari bekal untuk kehidupan setelah kehidupan kita. Makanya orang yang cerdas itu adalah siapa? Adalah orang yang semangatnya dalam mencari bekal dunia tidak kalah dengan semangat dia dalam mencari bekal
di kehidupan di alam barzah dan juga kehidupan di alam akhirat. Ya, Nabi mengatakan al-kayyisu man amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang semangat mencari bekal untuk kehidupan setelah kematian. Ya. Di dunia ini kita cuman hidup 60 tahun, 70 tahun, ya, kita begitu semangat mencari bekal. Seseorang misalkan dia bekerja begitu rajinnya, begitu giatnya, pergi pagi, pulang sore, ada lembur dia ambil lembur. Untuk apa dia begitu semangat mencari bekal? Ya, semangat bekerja itu tadi mencari bekal untuk bisa hidup bahagia di dunia, supaya bisa mendapatkan kehidupan yang layak di dunia. Dia melakukan itu supaya apa? Untuk bisa mendapatkan bekal dalam kehidupan dunia. Agar dengan itu dia bisa memakai pakaian yang nyaman. Agar dengan itu dia bisa makanan-makanan yang enak. Agar dengan itu dia bisa minum minuman yang segar. Agar dengan itu dia bisa menempati rumah-rumah yang nyaman, kendaraan-kendaraan yang nyaman. Makanya dia rajin dalam mencari bekal. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan dunia. Padahal dia tahu dunia itu cuma 60 tahun, 70 tahun saja dia jalani. Tapi semangatnya mencari bekal begitu luar biasa. Untuk satu kehidupan yang cuma 60 tahun, 70 tahun, semangat manusia mencari bekal begitu menggelora, begitu semangat mereka. Masa kemudian dia enggak semangat untuk mendapatkan satu kehidupan yang jauh lebih panjang daripada itu? Ingat, kehidupan kita bukan cuma di dunia. Setelah kehidupan dunia, menanti di hadapan kita kehidupan alam barzah yang jauh lebih panjang. Maka jangan sampai semangat kita dalam mencari bekal dunia membuat kita terlalaikan dari mencari bekal dalam kehidupan di akhirat. Ya. Justru semangat kita dalam mencari bekal kehidupan setelah kematian harus lebih semangat lagi dari cuman sekedar mencari bekal kehidupan di dunia saja. Ya. Baik para akhwat, para ummahat fillah. Alam kubur ini, perhatikan, di alam kubur itu bukanlah alamnya kita beramal. Tidak seperti dunia. Dunia ini saatnya kita berbuat. Dunia ini saatnya kita beramal. Dunia ini saatnya kita berbekal. Dunia ini saatnya kita mempersiapkan segala sesuatu. Nanti di alam akhir, di alam barzah, di alam kubur, itu bukan saatnya amal. Tapi sudah saatnya seseorang mendapatkan balasan dari setiap yang dia lakukan di dunia. Makanya ketika seorang menanti datangnya kiamat di alam kubur, mereka ada dua kemungkinan. Imma menanti datangnya kiamat dengan cara diazab oleh Allah, atau sebaliknya dia menanti datangnya akhirat dengan mendapatkan nikmat dari Allah, yang disebut dengan azab kubur atau nikmat kubur. Dan itu menjadi sesuatu yang pasti diyakini oleh ahlus sunnati wal jamaah. Setiap kita wajib meyakini tentang apa? Kehidupan di alam barzah, yang di sana kita akan mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur. Ya. Jadi ada azab, ada kalanya seorang itu diazab di kuburnya. Sampai kapan? Sampai dengan datangnya hari kiamat. Makanya karena azab kubur ini sesuatu yang pasti, Nabi SAW amat sangat takut mendapatkan azab kubur. Bahkan dalam beberapa kesempatan beliau senantiasa berlindung kepada Allah dari apa? Dari azab kubur. Misalnya, setiap kali tahiyat akhir, setelah membaca tahiyat akhir dari setiap salat-salat kita, ya, apa yang disunahkan oleh Nabi SAW untuk dilakukan, untuk dibaca setelah kita membaca tahiyat akhir, ya. Nabi disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa kebiasaan beliau setiap kali selesai membaca tasyahud akhir,
sebelum salam beliau senantiasa berlindung kepada Allah dari apa? Dari 4 hal. Ya. Makanya kalau Nabi SAW saja takutnya luar biasa dengan azab kubur, sehingga setiap sholat sebelum salam pasti beliau minta perlindungan kepada Allah. Kita harusnya lebih takut lagi. Maka hendaknya amalan ini, sunnah ini pun harus nantiasa kita amalkan. Setelah membaca tasyahud akhir, sebelum salam, sebelum kita doa ini, doa itu, minta ini, minta itu kepada Allah, berlindunglah terlebih dahulu kita kepada Allah dari 4 perkara. Baru setelah itu kita minta. Karena memang ketika seorang sholat berada di tasyahud akhir sebelum salam, itu merupakan tempat yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah. Maka dianjurkan memang kita banyak minta kepada Allah di saat-saat tersebut. Setelah baca tasyahud akhir sebelum salam, itu saat yang tepat untuk kita banyak minta dan berdoa kepada Allah. Selain sujud iya. Yang kedua adalah itu. Tapi hendaknya setiap kita sebelum kita minta ini, minta itu, mohon ini, mohon itu kepada Allah, karena memang itu tempat yang mustajab, yang boleh kita tumpahkan segala keinginan kita untuk kita mintakan kepada Allah, sah-sah saja. Boleh-boleh saja, bagus. Tapi sebelum itu hendaknya Anda berlindung terlebih dahulu kepada Allah. Dari apa? Dari 4 perkara sesuai dengan kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari azab kubur, azab neraka jahanam, fitnah kehidupan dan kematian, dan juga fitnahnya dajjal. Yang Nabi minta pertama kali adalah apa? Berlindung dari azab kubur. Kalau seandainya Nabi senantiasa berlindung kepada Allah dari azab kubur, maka ini menunjukkan bahwa azab kubur itu pasti ada, nyata. Apakah mungkin Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang gak ada? Mungkin gak seperti itu? Rasanya gak mungkin. Berlindung kepada Allah dari azab kubur. Padahal azab kubur itu fiktif, cuman cerita bohong belaka. Nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi berlindung kepada Allah dari sesuatu yang nggak ada, atau berlindung dari sesuatu yang masih diragukan keberadaannya. Itu juga nggak mungkin. Maka ketika Nabi berlindung kepada Allah dari azab kubur, menunjukkan azab kubur suatu keniscayaan, kepastian yang pasti adanya. Ya. Kemudian ternyata bukan di situ saja. Beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari azab kubur. Pada zikir pagi. Ya. Setiap pagi, tadi sebelum salam sudah berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan ternyata ditambah lagi. Setiap pagi beliau senantiasa berzikir. Di antara zikir yang beliau baca adalah apa? Juga berlindung kepada Allah dari apa? Dari azab kubur. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min azabin finnar wa min azabin fil qabr. Perhatikan itu. Juga di sini ya, Nabi berlindung kepada Allah dari 4. Kalau tadi 4 Nabi berlindung, dibacanya kapan? Setelah tasyahud akhir, sebelum salam. Kalau ini dibaca pagi dan petang. Rabbi a'udzubika minal kasal. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Wasu'il kibar, dari masa tua yang terlunta-lunta. Wa Rabbi a'udzubika min azabin finnar. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab neraka, wa min azabil qabri, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Nabi rutin berlindung kepada Allah dari azab kubur setiap pagi. Apa iya azab kubur itu sesuatu yang tidak ada? Ya, enggak mungkin, ya. Kenapa Nabi SAW amat sangat takut? Kenapa? Karena memang azab kubur itu merupakan sesuatu yang paling menentukan tentang nasib manusia berikutnya.
Dalam kesempatan yang lain Nabi mengatakan, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu merupakan fase pertama dari kehidupan akhirat. Jadi nasib kita nanti di akhirat baik atau tidak akan bergantung kepada dapat azab kubur atau tidak. Kalau seseorang di kuburnya aja udah terjerat, dapat dipastikan fase berikutnya akan sulit untuk dia lalui. Makanya Nabi mengatakan, al-qabru awal manazilil akhirah. Kubur itu merupakan fase pertama dari kehidupan akhirat. Faman naja minhu, barang siapa yang selamat dari azab kubur, fama ba'dahu aisar, maka fase berikutnya akan lebih mudah untuk dia lalui. Di azab kuburnya dia udah selamat dari azab kubur, enggak mendapatkan azab kubur. Orang yang tidak mendapatkan azab kubur, dapat dipastikan dia akan mendapatkan banyak kemudahan pada proses-proses berikutnya. Pasti Allah akan mudahkan saat dibangkitkan. Pasti Allah akan berikan kemudahan saat dikumpulkan dan dihimpun dengan manusia yang lain. Pasti Allah akan berikan kemudahan saat dia melewati sirat. Allah akan berikan kemudahan untuk bisa mengunjungi telaga Nabi. Allah akan berikan kemudahan saat dia mendapatkan hisab. Dan begitu seterusnya. Kenapa? Di awalnya aja dia udah selamat. Berikutnya akan lebih mudah untuk mendapatkan keselamatan. Tapi perhatikan apa kata Nabi, wa man lam yanju, barang siapa yang tidak selamat dari azab kubur, fama ba'dahu asyad, maka fase berikutnya akan lebih berat untuk dia lalui. Di azab kuburnya aja udah terjerat. Ini sebagai sebuah pertanda bahwa nanti fase berikutnya dia akan lebih terjerat lagi, lebih mendapatkan kesulitan lagi. Kesulitan saat dibangkitkan, saat dihimpun, saat melewati sirat, dan kesulitan-kesulitan yang lainnya. Kenapa? Di awalnya aja udah kena, di akhirnya lebih berpotensi kena dia. Ya. Tapi orang yang di awalnya selamat, maka berikutnya insya Allah akan lebih mudah mendapatkan keselamatan. Tapi poinnya ketiga, faedah yang ketiga, fadilatu shadaqatin jariyah. Di hadis ini berisi tentang keutamaan dari melakukan sedekah jariyah. Sedekah yang kita berikan yang ternyata membuat satu kebaikan yang berumur panjang. Yang dengan kebaikan itu kita akan terus mendapatkan pahala dan kebaikannya. Yang keempat, fadilatu nasril ilmi. Keutamaan yang keempat adalah keutamaan dari menebarkan ilmu, menyampaikan ilmu dan mengajarkan ilmu. Dan menebarkan ilmu ini disebutkan oleh para ulama bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama bit ta'lim dan yang kedua bit tasnif. Menebarkan ilmu itu dengan dua cara, imma dengan cara mengajarkan atau yang kedua dengan cara menulis buku-buku yang bermanfaat. Ini pun bisa menjadi sarana untuk apa? Untuk menebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Bisa dengan cara dia mengajarkannya secara langsung, atau dia nggak mengajarkan tapi melalui tulisan-tulisan sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Kita lihat misalkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, banyak meninggalkan buku-buku yang bermanfaat. Ada kitab Riyadhus Shalihin, ada hadis Arba'in, ya, yang masya Allah buku itu senantiasa dikaji oleh kaum muslimin. Ya. Maka ini pun bagian daripada apa? Bagian dari usaha menebarkan ilmu, bukan dengan ceramah, bukan dengan mengajar, tapi menebarkannya dengan cara lewat buku-buku bermanfaat yang pernah beliau tulis semasa hidupnya. Maka dapat dipastikan setiap kali buku yang beliau tulis dikaji oleh manusia, kemudian memberikan manfaat kepada segenap manusia, maka sepanjang itu sang penulisnya akan terus mendapatkan pahala sekalipun dia telah meninggal dunia. Dan itu pula yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, yang telah meninggal dunia, meninggalkan buku-buku yang amat sangat bermanfaat. Ada Kitabut Tauhid,
ada kitab Al-Usul As-Salasah, ada kitab Nawaqidul Islam, ada kitab apalagi Kasyfus Syubuhat dan lain sebagainya, yang ternyata Masya Allah buku ini mendapatkan perhatian yang besar dari para ulama, sehingga mereka berlomba-lomba untuk memberikan penjelasan terhadap matan yang ada pada buku-buku tersebut, yang kemudian juga dikaji oleh segenap manusia, tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai macam belahan dunia. Kita bisa bayangkan betapa banyak kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh penulis ketika dia mampu meninggalkan buku-buku yang bermanfaat. Maka kalau kita bisa melakukan ini, hendaknya kita melakukannya. Yang kelima, faedah yang kelima, fadilatu thalabil ilmi. Di sini hadis ini berisi tentang keutamaan menuntut ilmu. Kenapa ada keutamaan menuntut ilmu? Karena tidak mungkin seseorang bisa menebarkan ilmu kecuali dengan cara dia belajar lebih dulu gitu kan. Bisa enggak seseorang mendapatkan keutamaan menebarkan ilmu, entah mengajarkan atau menulis ilmu bermanfaat, sementara dia enggak punya bekal, enggak punya ilmu? Enggak mungkin. Orang Arab mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya enggak mungkin memberi. Bagaimana mungkin dia akan bisa memberikan ilmu sementara ilmunya dia enggak pernah belajar? Yeah. Bagaimana mungkin dia berdakwah, dia menebarkan ilmu, dia menulis ilmu bermanfaat, sementara dia nggak pernah belajar? Itu nggak mungkin. Maka untuk bisa mendapatkan keutamaan dari menebarkan ilmu, entah dengan cara mengajarkan atau dengan cara menulis ilmu yang bermanfaat, maka syarat utamanya harus belajar terlebih dahulu. Yeah. Maka apabila kita ingin mendapatkan keutamaan ini, seriuslah belajar. Semangatlah belajar agar kita berilmu, yang kalau kita sudah berilmu maka kita bisa mendapatkan keutamaan dari menebarkan ilmu lewat cara mengajarkan atau melalui tulisan-tulisan yang bermanfaat. Yang keenam, wujubu tarbiyatil aulad tarbiyatan salihah. Di hadis ini ada pelajaran, ya, maka wajib kita para orang tua semaksimal mungkin mendidik anak-anak kita agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan sudah barang tentu mewujudkan anak soleh dan soleha itu nggak mudah, nggak gampang. Nggak bisa melahirkan anak soleh dan soleha itu diwujudkan dengan cara yang instan. Perlu tahapan-tahapan dan trik-triknya. Di antaranya, satu, kalau kita mau menginginkan anak-anak yang soleh dan soleha, maka kita sebagai orang tua juga harus soleh terlebih dahulu. Orang Arab mengatakan, kaifa yastaqimu zillu wa amuduhu a'waj. Bagaimana mungkin satu bayangan itu akan lurus sementara bendanya bengkok? Bagaimana mungkin bayangan bisa lurus kalau bendanya itu bengkok? Nah, kita ini adalah benda, anak kita itu bayangan kita. Bagaimana mungkin kita mengharapkan anak kita adalah anak yang baik, anak kita adalah anak yang lurus, sementara kita bendanya sebagai orang tua adalah suatu yang bengkok. Kita bengkok mengharapkan bayangan kita lurus. Kan gak mungkin. Ya. Bagaimana mungkin bayangan itu bisa lurus sementara bendanya bengkok? Anak kita itu bayangan kita. Bagaimana perilaku mereka akan berkaca kepada kita sebagai orang tuanya. Maka kalau kita mengharapkan anak kita adalah anak-anak yang lurus, anak-anak yang soleh, maka kitanya juga haruslah orang-orang yang lurus dan haruslah orang-orang yang soleh. Ketika kesolehan itu ada pada kita sebagai orang tua, maka dengan sebab itu Allah akan mudahkan kita memiliki anak-anak yang soleh. Kita tentu ingat kisah Khidir bersama Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Musa dan Khidir
mau bertamu ke suatu kampung. Ternyata sama penduduk kampung menolaknya, nggak mau menyambut mereka, nggak mau menjamu mereka. Maka keluarlah Khidir dan Nabi Musa dari kampung tersebut. Di pertengahan jalan, mereka berdua melihat ada satu bangunan yang roboh, mau roboh. Satu bangunan yang mau ambruk. Yang kemudian tiba-tiba bangunan ini ditegakkan kembali oleh Khidir. Diproteslah sama Nabi Musa. Wahai Khidir, mereka ini menolak menjamu kita. Ngapain kamu repot-repot meluruskan bangunan yang mau roboh? Harusnya robohkan aja sekalian untuk mengungkap kekesalan kita karena mereka nggak menjamu kita. Ya. Atau minimal udah biarkan aja, nggak usah diluruskan lagi. Ya, Nabi Musa sempat protes. Sampai di akhir perjalanan barulah dikasihkan rahasia. Kenapa Khidir meluruskan dan menegakkan kembali bangunan yang mau roboh tadi. Ya, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Ketahuilah bahwa bangunan yang mau roboh itu adalah milik dua anak yatim yang ada di kota itu. Wa kana tahtau kanzun lahuma, dan di bawah bangunan itu ada harta milik keduanya. Allah berkehendak ingin menjaga harta dua anak yatim itu. Supaya hartanya terjaga, maka bangunan yang roboh itu diperintahkan oleh Allah kepada Khidir untuk ditegakkan kembali supaya harta itu terjaga. Perhatikan, apa rahasia? Kenapa Allah sangat perhatian dengan harta dua anak yatim ini? Kenapa Allah sampai memberikan perhatian kepada mereka? Disebutkan rahasianya, katanya wa kana abuhuma soliha. Hal itu disebabkan karena bapak dari dua anak yatim ini adalah bapak yang soleh, orang tua yang soleh. Yang dengan kesolehan orang tua inilah Allah memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Subhanallah. Dari sini kita berkaca betapa kesolehan orang tua menjadi sebab terbesar Allah akan memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Ya, kalau kita sebagai orang tua sudah soleh, sudah baik, maka kita jangan terlalu mengkhawatirkan bagaimana nanti anak kita sepeninggal kita. Mau makan apa nanti mereka? Gimana nanti sholat mereka? Kalau kita termasuk seorang ayah, ibu yang baik, yang soleh, maka insya Allah dengan kesolehan yang ada pada kita sebagai orang tua akan menjadi sebab Allah memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Kita soleh, pasti Allah akan menjaga harta anak kita, menjaga fisik anak kita, menjaga iman dan ketakwaan anak kita, menjaga agama anak kita. Kalau apa? Orang tuanya soleh. Ini pentingnya kita mengawali kesolehan pada diri kita. Itu tips pertama untuk bisa mendapatkan anak yang soleh, yang akan menjadi kebaikan buat kita saat kita telah tiada. Yang kedua, hendaknya kita sebagai orang tua harus menjadi anak-anak yang juga bakti sama orang tua kita. Kita mau anak kita bakti sama kita, maka kitanya juga harus bakti sama orang tua kita. Harus bakti sama kakeknya anak kita dan neneknya anak kita. Kenapa? Al-jaza'u min jinsil amal. Apa itu al-jaza'u min jinsil amal? Balasan itu akan berbanding lurus dengan amal perbuatan. Bagaimana kita berbuat, begitu kita akan diperlakukan. Bagaimana kita berbuat kepada orang, begitulah orang akan memperlakukan kita. Bagaimana kita berbuat kepada orang tua kita, begitulah nanti anak-anak kita akan memperlakukan kita. Kalau kita baik, bakti sama orang tua kita, maka insya Allah anak-anak kita pun akan baik dan bakti sama kita. Tapi di saat kita durhaka sama orang tua, kasar sama orang tua, pelit sama orang tua, ingat kita punya anak. Kalau kita durhaka sama orang tua kita,
maka nanti anak-anak kita pun akan menjadi pribadi-pribadi yang akan durhaka sama kita, sebagaimana kedurhakaan yang kita pertontonkan kepada orang tua kita. Ya, yang kita perlakukan pada orang tua kita. Al jaza'u min jinsil amal. Kita mau anak-anak kita baik, anak-anak kita saleh, maka berbuat baik dan baktilah kita pada orang tua kita, kepada kakeknya anak kita, neneknya anak kita. Yang ketiga, ya taklim, memberikan arahan, nasihat itu penting. Mungkin gak terlalu formal, ya, tapi di sela-sela pembicaraan, di sela-sela obrolan, diselipkan nasihat tentang akhlak, nasihat tentang tauhid, nasihat tentang akhlak terpuji, nasihat untuk tidak memiliki akhlak tercela, dan lain sebagainya. Dan dalam masalah ini kita punya panduan, kita punya teladan. Siapa teladan kita? Luqman. Perhatikan, Luqman ini seorang ayah yang bijaksana. Dia pernah duduk bersama anaknya yang kemudian memberikan berbagai macam untayan-untayan nasihat kepada anaknya. Yang saking indahnya nasihat-nasihat yang pernah diberikan oleh Luqman kepada anaknya, Allah sampai mengabadikan di dalam Al-Quran. Maka di Quran sendiri ada satu surat namanya surat Luqman. Lihat ayat 13 sampai dengan ayat 19. Itu untayan-untayan nasihat yang begitu indah, yang luar biasa, yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, yang juga ini menjadi pelajaran penting buat kita sebagai orang tua untuk menanamkan nilai-nilai nasihat Luqman ini kepada anak kita. Mungkin bahasanya berbeda, gaya bahasanya berbeda dengan gaya bahasa Luqman, tapi intinya sama, ya. Konten-kontennya sama, garis besarnya sama. Ada apa untayan nasihat Luqman? Yang pertama adalah nasihat tauhid, ya, untuk tidak berbuat syirik. Kemudian kalau kita perhatikan juga di antara untayan itu adalah apa? Menanamkan rasa cinta anak kepada orang tua. Maka tiada mengapa ini para ibu menceritakan tentang pedihnya seorang ibu saat mengandung anaknya. Ya, ceritalah kepada si anak tuh gimana kesan susah payahnya ibu saat mengandungnya. Kemudian ceritakan juga bagaimana sulitnya saat ibu melahirkan anak tersebut yang berada dalam kondisi pilihan hidup dan mati. Darah bercucuran, keringat dan lain sebagainya. Ceritakan juga bagaimana perjuangan ayah, ya, saat menunggui anaknya dan lain sebagainya. Dan itu diperbolehkan supaya apa? Menanamkan cinta anak kepada orang tua. Karena kalau kita lihat dalam untayan Luqman kepada anaknya diselipkan itu. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Telah kami wajibkan pada setiap anak untuk bakti sama orang tuanya, terutama ibunya. Di mana sang ibu telah mengandungnya wahnan ala wahnin. Kesulitan di atas kesulitan, kepayahan di atas kepayahan. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian juga menyusuinya selama 2 tahun. Jadi ketika anak itu brojol dari perut seorang ibu, bukan berarti tugas seorang ibu selesai sampai di sana, tidak. Berat lagi seorang ibu. Di awal-awalnya dia harus begadang dalam keadaan yang mungkin fisik belum begitu normal, masih capek, masih lelah, apalagi melahirkan dengan cara normal yang dia habis mengeluarkan, ya, curahan keringatnya, keringat pilu keluar dari badannya misalkan. Pegal-pegal yang ada masih terasa, tapi ibu sudah harus menggadangi anaknya, mengganti popoknya dan lain sebagainya. Ceritakan kesulitan-kesulitan ini pada anak kita. Karena begitulah yang ditanamkan Luqman. Supaya apa? Menumbuhkan cinta anak kepada orang tua. Jadi intinya pengajaran ini tetap harus ada. Jadi intinya apa saja bisa dilihat kembali dalam surat Luqman. Tidak saya sebutkan semuanya untuk meringkas waktu yang ada. Ya.
Kemudian setelah tadi ya, kita awali kesolehan dari diri kita, kita bakti pada orang tua kita, kemudian kita senantiasa memberikan arahan, nasihat, termasuk juga diantaranya adalah apa? Memilih pendidikan yang baik buat anak kita, sekolah-sekolah yang baik buat anak kita, yang kita percaya anak sekolah ini mampu memberikan pendidikan buat anak kita. Pendidikan akhlaknya, pendidikan akidahnya, pendidikan manhajnya, pendidikan ibadahnya, dan semuanya. Pilih sekolah-sekolah terbaik yang dianggap mampu untuk memberikan pendidikan. Walaupun sejatinya sebenarnya pendidikan anak itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Cuman kan kadang kita nggak bisa memikul itu sendiri. Kita butuh partner. Partner itu adalah lembaga pendidikan tempat anak-anak sekolah. Ya, tempat anak-anak kita sekolah. Ya, karena kesibukan kita, apalagi bapak, nggak mungkin 24 jam di rumah terus. Dia harus keluar rumah, bekerja, mencari nafkah, menghidupi anak, istri dan lain sebagainya. Nggak bisa, ya. 24 jam memberikan pengawasan, maka sebagian tugas pendidikan itu diserahkan kepada lembaga pendidikan yang terpercaya. Taib. Yang keempat adalah apa? Mendoakan. Ya, mendoakan ibu ini jangan lupa, ini juga doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Sebagaimana kita doa, maka ternyata para nabi pun berdoa buat anak-anak mereka. Apa yang kita doa, yang kita bisa mintakan untuk kesolehan anak kita? Banyak. Di antaranya satu, kita bisa berdoa dengan doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Itu doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Doa ini bisa kita petik, bisa kita amalkan. Karena ini doa baik. Saking baiknya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Atau yang kedua, doa yang juga pernah keluar dari mulut Nabi Ibrahim. Ya, yaitu doa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini juga bisa menjadi alternatif doa yang bisa kita baca. Jadi yang doa-doa seperti ini, doa yang wajib dihafal oleh para orang tua, bapak dan ibu. Selipkan senantiasa doa-doa ini pada setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Atau yang ketiga, alternatif ketiga, doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Zakaria dalam surat Ali Imran. Apa itu? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya, Rabbi habli min ladunka, wahai Rabbku, aku memohon dari sisimu. Memohon apa? Dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Jadi keturunan ini ternyata bukan cuma anak saja, tapi juga diantaranya adalah cucu dan cicit. Ya, kita minta anak-anak kita soleh, cucu-cucu kita soleh, cicit-cicit kita soleh. Sudahlah nanti bapaknya mendoakan untuk anaknya, maka kita kakeknya juga mendoakan untuk cucu-cucu kita. Luar biasa. Ya. Atau yang keempat, doa yang dibaca oleh para hamba Allah yang mulia, ibadur rahman. Ya, Allah menyebutkan tentang karakter dari ibadur rahman ini dalam surat Al-Furqan, di akhir-akhir surat Al-Furqan. Allah puji mereka disebabkan karena karakter-karakter mulia yang ada pada diri mereka. Di antaranya, mereka adalah orang yang senantiasa berdoa untuk kebaikan pasangan dan anak keturunan. Alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallah. Ini doa yang dipanjatkan oleh para ibadur rahman. Ya, karena bagusnya doa ini Allah abadikan. Maka ini minimal 4 doa yang harus nantiasa kita bacakan, kita selipkan dalam doa-doa kita, ya. Jadi jangan doa itu untuk kebaikan kita, terus selipkan buat anak-anak kita, ya. Dengan 4 tadi, Rabbi habli minas salihin. Yang kedua, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.
Yang ketiga, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Yang keempat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Yang ketujuh dan ke-8, kita percepat saja. Poin yang ketujuh. Faedah yang ketujuh, at-targhib min injabil walad, anjuran untuk punya anak. Ya, sebab kalau kita enggak punya anak, berarti apa? Tertutup bagi kita pintu keutamaan, pintu yang ketiga ini. Anak yang soleh. Kita enggak punya anak, gimana kita bisa meninggalkan anak-anak yang soleh? Ya, karena anak itu adalah perhiasan kita. Ya, permata hati kita. Dan akan menjadi apa? Menjadi investasi amal buat kita. Ya. Maka di sini anjuran untuk seorang memiliki anak. Ya, jika kita termasuk belum punya anak, maka berupaya dengan berbagai macam cara-cara yang ada, ya, yang halal, yang dibolehkan, dimubahkan, untuk bisa mencari trik-trik gimana caranya agar punya anak, ya. Maka buat para perempuan yang gadis, ya harus menikah. Dengan menikah dia akan punya anak, dan dengan punya anak dia punya kesempatan untuk memiliki investasi amal kebaikan lewat anak-anaknya. Ya, maka Nabi SAW menganjurkan kepada para laki-laki untuk memilih istri yang bagus peranakannya, subur peranakannya. Tazawwajul wadudal walud. Nah, ya. Kalau toh ternyata anak yang kita punya mereka belum sempat yang kita harapkan, mereka akan menjadi penerus amal soleh kita. Ternyata dia mati saat masih kecil. Ya, kita berharap punya anak, nanti saat kita mati, anak kita mendoakan kita. Tapi ternyata sebaliknya, kita punya anak kita yang mati terlebih dahulu. Ya. Apakah kemudian dengan ini membuat kita sia-sia punya anak? Ya tidak. Tetap anak kita yang mati saat masih kecil tetap akan berdampak baik buat kita sebagai orang tua. Malah anak yang mati ketika masih kecil ini besar kemungkinan dia akan memberikan syafaat nanti buat orang tuanya. Ya, besar kemungkinan. Bahkan nanti disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, akan ada anak-anak yang nanti dia berdiri di pintu surga. Disuruh masuk oleh para malaikat, udkhulul jannah, ayo masuk surgalah kalian. Karena anak-anak orang beriman pasti masuk surga di akhirat nanti. Semua sepakat, tidak ada khilaf. Anaknya orang beriman yang mati masih kecil, belum balik, nanti di akhirat pasti masuk surga, pasti akan memberikan manfaat dan syafaat buat orang tuanya. Nanti akan didapati ada sebagian anak yang mereka mati ketika masih kecil, dia berdiri di pintu surga. Disuruh masuk sama malaikat, mereka enggak mau. Mereka mengatakan hatta yadkhula abawana, kami baru masuk surga, baru mau masuk surga bersama kedua orang tua kami. Menanti orang tuanya, menunggu orang tuanya untuk sama-sama masuk surga. Sampai kemudian dikatakan kepada para malaikat, udkhulu antum wa abawaikumul jannah, masuklah kalian bersama orang tua kalian ke dalam surga. Subhanallah, nanti akan ada anak-anak yang mereka menuntun tangan orang tuanya untuk sama-sama masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Dikatakan bahwa mereka adalah anak-anak yang dulu waktu di dunia mati sebelum baligh. Jadi apapun keadaan anak kita, mati saat masih kecil, insya Allah berdampak baik buat orang tua. Apalagi dia sampai berumur panjang, mati setelah kita. Setelah kita mati dia mendoakan kita. Ini lebih baik lagi buat kita. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, nanti akan ada para orang tua yang derajatnya ditinggikan di sorga. Orang tua derajatnya tinggi. Sebabnya kenapa? Sebabnya disebabkan karena dia saat meninggal dunia senantiasa didoakan oleh anak-anaknya. Bistighfari waladikallak. Itu terjadi disebabkan istighfar, doa
yang senantiasa dibacakan oleh anak-anakmu sepeninggalanmu. Ya, barangkali itu saja beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia, ya. Yang pertama saya ulang, tetapnya kematian. Yang kedua, tetapnya alam kubur, dan di kubur seorang imma mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Yang ketiga, keutamaan dari melakukan sedekah jariah. Yang keempat, keutamaan dari menebarkan ilmu dengan cara mengajarkan atau menulis buku-buku bermanfaat. Yang kelima, keutamaan menuntut ilmu agama, karena tidak mungkin seseorang bisa menebarkan ilmu kalau dia belum belajar sebelumnya. Yang keenam, wajibnya para orang tua mendidik anaknya agar tumbuh menjadi anak soleh dan solehah. Caranya, satu, awalilah kesolehan dari diri orang tua. Yang kedua, jadilah orang tua yang bakti sama orang tua. Yang ketiga, lakukan atau berikan arahan nasihat kepada anak-anak kita, termasuk diantaranya adalah memilih lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah terbaik buat anak kita. Dan yang keempat, dengan cara kita senantiasa mendoakan anak-anak kita dengan doa-doa yang tadi kita kutip dari doanya Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, dan doa dari para ibadur rahman. Yang ketujuh, adanya anjuran untuk seseorang memiliki anak, agar anak-anak ini kelak menjadi investasi pahala buat orang tuanya, baik dia hidup atau baik dia mati saat masih kecil ataupun saat Allah panjangkan umurnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kemudahan kepada kita untuk bisa melakukan 3 perkara ini, sehingga dengan itu diharapkan kita meninggal dunia namun pahala akan terus kita dapat disebabkan karena sedekah jariah kita, ilmu manfaat yang pernah kita ajarkan, dan anak-anak soleh dan solehah yang kita tinggalkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, apabila ada hal yang dipertanyakan, masih ada tersisa 4 menit ya, waktu tersisa, silahkan. Kalau memang ada, silahkan. Kenapa, Bu? Iya. Iya, boleh memang itu ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya apa? Rabbi firli, ampuni kedua orang tuaku. Ya. Dan ternyata doa ampunan inilah yang membuat derajat orang tua kita itu nanti akan tinggi di sorga. Makanya tadi dikatakan ada para orang tua yang diangkat derajatnya. Ketika ditanya kenapa saya mendapatkan tempat yang begitu tinggi, bistighfari waladikallak, disebabkan istighfar yang senantiasa dibaca oleh anakmu sepeninggalanmu. Di antara istighfar itu adalah apa? Istighfar itu adalah permohonan ampunan yang dimintakan seorang anak kepada Allah untuk orang tuanya. Bentuknya ya dengan bermacam-macam kalimat. Bisa juga dengan mengutip kalimat tadi, Rabbil firli wali walidayya, ya. Ya, sebagaimana kutipan doa ini ada di dalam Al-Qur'an, dalam surat Nuh, ya. Ya, Rabbil firli wali walidayya. Adapun kalimat warhamhuma kama rabbayani shaghira juga itu kutipan dari ayat yang berbeda dalam surat Al-Isra. Maka ketika kita sebagai seorang anak kita baca kutipan-kutipan doa yang ada dalam Quran seperti itu, maka diperbolehkan imma dengan lafal seperti itu atau dengan lafal-lafal yang lain. Allahumma ighfir abi wa ummi, Allahumma ighfir walidayya, boleh ya. Yang intinya adalah apa? Permohonan ampun, semoga Allah mengampuni dosa-dosa, kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Pasti orang tua kita saat meninggal dunia membawa dosa. Sedikit banyaknya ada dosa-dosa dan kesalahan yang dia kerjakan. Maka agar Allah tidak menghukum orang tua kita dengan dosa-dosa yang mereka bawa saat mati,
kita mintakan ampunan kepada Allah. Ya Allah, jangan Engkau hukum kedua orang tuaku dengan azab, dengan dosa-dosa mereka. Ampunilah mereka ya Allah, sayangi mereka, kasihani mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mengasihaniku saat aku masih kecil. Tiada mengapa doa-doa itu dibacakan dan dilapalkan. Wallahu a'lam. Ya, silakan kalau memang ada lagi. Silakan. Mendoakan orang tua. Iya, Masya Allah, dari jahit. Nah, ya, soleh itu kan secara bahasa artinya baik. Ya, orang yang baik itu adalah orang yang paham dengan tugasnya, paham dengan kewajibannya. Ya, soleh itu artinya dia adalah orang yang paham dengan status dia sebagai hamba Allah. Dia tahu dia sebagai seorang hamba Allah itu apa kewajiban dia. Ya, dia mentauhidkan Allah. Ya, dia melaksanakan kewajiban sholat, membaca Al-Quran, beramal soleh, amal kebaikan. Itu adalah orang soleh, tahu tentang kewajiban dia sebagai seorang hamba Allah. Kemudian dia juga paham tentang kewajiban dia sebagai seorang anak. Gimana kewajiban dia sebagai seorang anak? Apa yang harus dia lakukan sebagai bentuk bakti dia kepada orang tua? Ya. Kemudian dia juga harus tahu tentang kewajiban dia sebagai ini, sebagai itu dan lain sebagainya. Jadi nggak harus yang namanya soleh itu penghafal Quran. Penghafal Quran itu nilai plus. Tapi nggak mesti yang namanya anak soleh harus menghafal Quran. Tapi kalau baca Quran, nampaknya menjadi sebuah kepastian. Gimana anak soleh nggak baca Quran? Ya, pasti anak soleh itu harus baca Quran. Maka dibimbing baca Quran. Sebab kalau kita membiarkan anak-anak kita tidak bisa baca Quran, berarti sama kita telah menutup jutaan pintu kebaikan buat anak kita. Karena baca Quran itu merupakan pintu untuk mendapatkan banyak kebaikan. Satu huruf yang dibaca oleh anak kita itu akan berganjar berapa kebaikan? 10 kebaikan, baru satu huruf. Dia baca alif lam mim, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Baca alif lam mim 3 huruf. Kalau satu huruf diganjar 10 kebaikan, 3 huruf berarti 30 kebaikan. Baru alif lam mim sudah dapat 30 kebaikan. Bagaimana yang dia baca satu ayat, satu lembar, satu juz, ya. Kemudian Quran mampu dia baca, khatamkan dalam beberapa bulan. Betapa banyak pintu-pintu kebaikan. Kalau kita biarkan anak kita tidak membaca Al-Quran, buta baca Quran, maka kita sebagai orang tua telah menutup pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak buat anak kita. Ya, makanya nampaknya menjadi sebuah syarat anak soleh itu ya harus baca Quran. Karena ketika dia baca Quran, dia dapat pahala, orang tuanya pun akan dapat pahala yang semisal. Tapi kalau untuk menghafal nampaknya bukan menjadi sebuah syarat, ya, bukan sebagai sebuah syarat. Intinya soleh itu adalah baik. Baik itu dia paham tentang kewajiban-kewajiban apa yang harus dia tunaikan sebagai hamba Allah, sebagai seorang anak, dan nanti ketika dia menikah dia juga sadar dan tahu kewajiban dia sebagai kepala keluarga. Kalau dia perempuan, dia tahu kewajiban dia sebagai istri, kewajiban dia sebagai ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Satu lagi kalau memang ada. Mendoakan orang lain. Sampai, Masya Allah. Ini pertanyaan bagus Ibu, Masya Allah. Bagaimana kalau orang lain mendoakan orang lain? Sampai atau tidak? Manfaat atau tidak? Baik orang lainnya itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Jawabannya sampai dan bermanfaat buat mereka. Ya, boleh kita mendoakan buat orang lain. Sekalipun orang yang kita doakan telah meninggal dunia. Manfaat gak buat dia di alam kuburnya? Manfaat. Misalkan saat ini saudara kita, teman kita, orang lain sedang diazab. Kita minta, angkat tangan kita, ya Allah, berilah ampunanmu kepada si fulan. Ampunilah dosa-dosanya. Ternyata permohonan kita, ampunan kita kepada si fulan diterima oleh Allah.
Apa efeknya? Maka Allah akan menghentikan azab dari teman kita. Maka atas dasar ini, para ulama sepakat tentang manfaatnya doa orang yang hidup kepada orang yang mati. Bahkan doa orang yang hidup kepada orang mati dikategorikan sebagai doa fi zahril ghaib. Saya ulangi Ibu, perhatikan. Doa orang yang hidup kepada orang yang mati dianggap sebagai ad-du'a'u fi zahril ghaib. Doa di saat orang yang didoakan tidak hadir di hadapannya. Nabi SAW berkata, da'watul muslim li akhihil muslim fi zahril ghaibi mustajabatun. Perhatikan ini. Doa seorang muslim kepada muslim lainnya di saat orang yang dia doakan tidak hadir di hadapannya, maka itu sebuah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Kenapa Ibu dapat dijamin doa itu dikabulkan? Karena doa dari orang yang hidup kepada orang yang tidak hadir di hadapannya, pasti doanya itu ikhlas. Pasti doanya itu tulus. Doanya itu tidak tidak basa-basi. Ya. Berbeda ketika kita mendoakan orang yang ada di hadapan kita. Semoga engkau baik, semoga engkau mendapatkan kemudahan, semoga engkau begini. Kita mendoakan kebaikan orang yang ada di hadapan kita. Ada kalanya doa-doa itu cuman sekedar basa-basi. Unsur basa-basinya ada di situ. Bahkan mungkin unsur basa-basinya lebih besar daripada ketulusannya. Tapi ketika kita mendoakan orang yang tidak hadir di hadapan kita, nggak ada unsur basa-basinya. Pasti murni doanya, pasti tulus doanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin pengkabulan. Boleh seseorang mendoakan kebaikan buat saudaranya, apalagi orang yang dia doakan tidak hadir di hadapannya. Apalagi dia telah meninggal dunia. Itu termasuk doa fi zahril ghaib yang dijamin untuk mendapatkan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian barangkali kajian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada ilmu yang bermanfaat dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.